Kita yang merdeka dalam Tuhan merayakannya hari kemarin dan hari ini dan selamanya ya, merdeka selalu. Sebelum saya mulai, izinkan saya membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sungguh-sungguh kami bisa memasuki ruang gereja ini, ruang ibadah ini, karena kebaikan Tuhan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami yang dulu terhilang, ditemukan oleh Tuhan. Kami yang dahulu hidup dalam dosa, disucikan oleh Tuhan. Kami yang dahulu terkengkang dengan segala masalah yang membawa kami lebih jauh daripada Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah, karena karya Kristus di kayu salib, kami dimerdekakan dan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang di dunia ini. Sebagai setiap pribadi Tuhan di tempat ini yang merindukan untuk berbakti kepada negeri ini Tuhan, kami lebih-lebih lagi merindukan berbakti kepada Engkau Tuhan, yang memerdekakan kami dari segala belenggu dosa. Kiranya firman hari ini Tuhan membawa kami kepada rasa syukur yang berlebih-lebih lagi akan karya Kristus di kayu salib. Dan bagaimana kami bisa berbakti kepada Engkau dengan menjadi warga negara yang baik bagi negeri ini. Tolong kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang beri kami damai sejahtera untuk jadi pribadi-pribadi yang merdeka. Atas namamu yang ajaib kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada seorang, perlu perkenalan ya, nama saya Trinita, saya made in Bali, dibesarkan di Bali, dan senang sekali bisa ada hari ini karena tadi malam saya ke Surabaya dari hari Rabu, terus pesawatnya harusnya jam 4.30, ganti jam 6, ganti jam 8 sekian, ganti jam 9 sekian. Saya pikir kayak jangan sampai nggak berangkat ya karena ada janji hari ini akan ke gereja ini. Tapi puji Tuhan I'm here dan terpujilah Tuhan. Berbicara tentang kota ya dari Surabaya ke Bali, ada sebuah cerita tentang 3 orang lagi jalan-jalan naik kayak. Mereka naik kayak dari satu pulau yang ramai, tiba-tiba ada ombak besar sekali. Ombak itu membawa mereka sampai hanyut jauh sekali, berjam-jam. Sampai mereka pergi ke sebuah pulau yang kosong. Terus pas mereka keluar dari kapalnya, kapal kayak itu, kapal kecil itu, tiba-tiba kapalnya hanyut juga, kena arus menjauh dari mereka. Di pulau itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka mencari cara gimana untuk bisa hidup. Mereka bisa minum karena ada mata air, mereka nggak bisa makan karena nggak tahu gimana cara mancing, gimana cara, nggak ada apa-apa, pulaunya kosong. Tiba-tiba salah satu dari mereka menemukan botol kosong. Dia bilang, botolnya isi air aja. Dia lap-lap botolnya, keluar jin. Wah, jin begini, wah setelah 1000-an tahun akhirnya saya keluar juga. Kok ada 3 orang? Aduh gimana nih ya, ada tiga permintaan sih, tapi kalau ada 3 orang ya 1 orang 1 lah. Ya udah, sorry ya nggak bisa 3-3-nya ya, pokoknya 1 orang 1. Oke, oke, nggak apa-apa, aku aja, kata yang pertama. Yang pertama bilang gini, saya mau jadi orang kaya di kota New York. Oke, plup, pindah ke New York jadi orang kaya dia. Wah seneng banget dia, dia bahagia sekali jadi orang kaya di New York. Yang kedua bilang, nah, aku mau jadi orang kaya di Singapura. Wah dia plup, pindah ke Singapura jadi orang kaya di Singapura. Yang ketiga, agak kurang pinter. Tiba-tiba dia bilang gini, ya pulaunya sepi banget, gak ada teman-teman aku. Ya udah deh, aku minta 2 teman aku balik ke pulau ini biar aku gak kesepian. Kadang-kadang kita berharap untuk bisa dapat yang terbaik dalam hidup ini. Tapi yang terbaik itu perlu hikmat. Perlu tahu apa arti yang terbaik. Bukan hanya untuk sementara, tapi untuk yang benar-benar lebih-lebih lagi berjangka panjang nilainya. Yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ada sebuah cerita lagi seorang ibu nyetir ke gereja sama anak-anaknya. Anaknya satu protes, mama ini gimana sih ngajarnya? Kenapa nak? Mama bilang manusia itu dari Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa, sesuai dengan Alkitab. Tapi papa bilang manusia itu datangnya dari evolusi. Dulunya monyet, berevolusi jadi manusia. Ibunya dengan enteng bilang gini, nak, dua-duanya benar. Keluarganya mama tuh Alkitab, keluarga papa tuh ya monyet. Gitu. Mungkin ini semua hanya sebuah bahan tawaan. Tapi kita semua punya impian yang besar untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak ditolong oleh botol yang mengeluarkan jin, karena itu nggak ada. Tapi ditolong oleh Tuhan
yang sanggup mengubah hidup kita. Kita pun juga beranggapan bahwa dunia ini begitu banyak pengajaran-pengajaran. Tapi ada pengajaran yang akan mengubah kita untuk selama-lamanya. Ada pengajaran yang mengubah kita sementara. Efek placebo. Rasanya itu benar, tapi itu enggak benar sebenarnya. Enggak bawa dampak jangka panjang. Jadi banyak self-help. Orang menolong diri sendiri dengan pengajaran-pengajaran dunia yang mengubah kita. Kalau kita mau rajin harus begini caranya. Kalau kita mau kaya harus begini caranya. Kalau kita mau merdeka harus seperti gini caranya. Tapi sebenarnya pengajaran yang paling berharga adalah melalui firman Tuhan. Karena bukan saja Tuhan mengubah dari dalam hingga terlihat sampai keluar. Tapi karya Tuhan permanen. Dia yang menciptakan, dia yang sanggup merestorasi, dan dia pun mempersiapkan kita pribadi lepas pribadi untuk berguna bagi dunia. Memuliakan Tuhan dan dipersiapkan untuk nantinya kita tinggal di surga dengan gaya hidup surgawi yang kita telah latih selama hidup di dunia sebagai orang-orang yang merdeka. Apa sih arti kemerdekaan untuk kita semua? Kemarin kita merayakan 79 tahun. Kita merayakan dimanapun kita tinggal dengan teman-teman di kompleks kita. Ataupun kita melihat kelucuan dari segala macam games-games yang ada. Tapi apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Apakah damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kita? Apakah ambisi kita bernilai sementara atau ambisi kita bernilai kekekalan? Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 27 berbunyi seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Tuhan Yesus berkata firman ini. Tuhan mengerti bahwa kita seringkali gelisah, seringkali getar, tidak yakin dengan apa yang kita jalankan. Tapi Tuhan tahu itu dari dunia, sehingga kita tidak merasa yakin penuh. Placebo effect, sepertinya baik untuk sementara waktu, tapi jangka panjangnya tidak mengubah hidup kita. Sehingga Tuhan mau kita menerima damai sejahteranya yang tidak seperti dunia berikan. Bukan placebo effect, tapi sungguh-sungguh damai sejahtera yang mengubah hidup kita semuanya. Dan ada perbedaannya kalau itu dari Tuhan atau kalau itu hanya usaha manusia semata. Saya ingin membawa kita kepada 3 poin secara singkat. Pertama, belenggu masa lalu. Kedua, merdeka dalam Yesus. Dan ketiga, bukti bahwa kita sungguh-sungguh telah merdeka. Dan kiranya pewartaan firman ini membawa kita merasakan seperti apa sih hidup surgawi di dunia yang sementara ini. Belenggu masa lalu. Ada sebuah cerita yang sangat-sangat powerful. Ada seorang pria yang sedang melewati seekor gajah besar. Tiba-tiba dia berhenti dan dia bingung. Dia melihat ada kenyataan bahwa ini gajah ini sangat besar sekali. Tapi kakinya diikat dengan tali kecil. Kecil banget talinya. Dan dia mikir, gak ada rantai, gak ada kandang. Ini gajah berada di pinggiran yang dekat dengan hutan. Dengan mudah dia bisa melepaskan dirinya dan bisa lari dengan ikatan yang sangat kecil di tali kakinya aja. Dan dia bingung kenapa ini gajah tidak berusaha untuk lari bebas, merdeka dari ikatan tali kecil yang sirkus ini bikin di kakinya dia. Tiba-tiba dia seorang pelatih sebelahnya lagi membersihkan kandang tempat makanannya. Dia bertanya, mengapa hewan yang sebesar ini punya kekuatan yang sedahsyat ini? Kok enggak berusaha melarikan diri? Kata pelatih gini, iya karena ketika dia masih kecil, masih sangat muda, masih sangat kecil, masih sangat lemah, kita gunakan tali yang sama untuk ikat dia. Dan pada usia itu dia memang mencoba untuk lari, mencoba untuk lepasin tali tersebut, mencoba untuk berusaha bebas. Tapi karena dia tubuhnya masih kecil, dia gak bisa lepas dari tali itu. Tapi setelah dia tumbuh dewasa, kayaknya dia yakin bahwa tali itu memang terlalu kuat. Padahal dia lebih kuat sekarang daripada tali tersebut. Dan dia gak mencoba untuk melepaskan diri. Karena trauma waktu masih kecil udah coba berkali-kali. Gak bisa-bisa. Dan dia lupa, sekarang dia bertumbuh. Sekarang dia membesar.
Sekarang dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pria itu terheran-heran, kenapa ini bisa terjadi? Dan pria ini akhirnya merefleksikan diri dia. Jangan-jangan saya pun seperti itu, terjebak di tempat di mana saya berada. Bagaimana dengan kita? Setiap dari kita punya trauma. Punya hal-hal yang kita alami mungkin masa kecil, masa remaja, masa awal dewasa. Yang mungkin dalam bentuk bully, diejek, dihina, dibecandain dengan yang kita tidak suka. Mungkin kita terluka dengan sikap seseorang yang kita kasihi. Dengan perkataan yang tidak sopan, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Atau perbuatan yang menyakitkan kita. Seorang yang mungkin orang yang kita hormati, kita kasihi, kita dekat. Atau dari teman-teman yang kita pernah kenal. Banyak pemicu dari trauma. Dan seringkali orang lupa menyadari bahwa itu bukan salah mereka. Inilah dunia yang rusak, dunia yang hancur, dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan tanpa sadar kita mengalami hal tersebut. Nah, pertanyaan sama penting adalah, apakah kita membawa trauma tersebut ke masa depan? Apakah kita telah meninggalkan trauma tersebut di masa lalu? Atau tanpa sadar kita membawanya ke masa depan? Ciri-cirinya gimana? Ada istilah di dunia jam sekarang, triggered words. Itu triggered, itu memicu saya, itu bikin saya gak nyaman. Contohnya, ada seorang bercanda, satu grup bercanda. Tiba-tiba dia bilang ini, gendut sih, langsung dia nangis. Karena masih kecil, ada orang bilang sama dia, gendut, dia nangis. Jadi kata tersebut, padahal bukan buat dia loh, buat orang lain. Tapi karena belum sembuh lukanya, belum merdeka dari masa lalu, dari trauma, dia akhirnya nangis karena kata tersebut. Atau karena sikap, jadi seringkali ada trigger atau pemicu seseorang untuk teringat akan hal-hal di masa lalu yang belum beres. Sehingga sekarang pun terluka dengan kata yang sama, dengan sikap yang sama, dengan film yang mirip-mirip dengan masa kecil mereka, bikin nangis, bikin marah, bikin frustasi. Setiap orang punya trauma, tapi trauma tidak perlu datang mengunjungi kita atau berjalan bersama kita ke masa depan yang Tuhan sediakan. Nah, sekalipun kita hidup di zaman merdeka, masih banyak manusia-manusia yang merasa terpenjara oleh keadaan, oleh depresi, oleh ekonomi yang sekarat, oleh sakit, oleh pernikahan yang salah, abusive, KDRT dan sebagainya, oleh dosa. Mungkin terlihat dari luar baik-baik saja. Tapi saat dia mendekat, atau saat dia menyadari bahwa dia ada dalam penjara yang tak terlihat, invisible prison. Penjara yang tak terlihat. Nah, kita semua, saya dan Anda, pasti pernah dalam penjara tak terlihat ini. The invisible prison, penjara yang tak terlihat. Yang menahan kita untuk bebas dan merdeka sebagai anak Tuhan. Dan penjara tersebut sering dikatakan bernama dosa. Penjara yang menahan kita untuk menjadi manusia yang utuh. Menahan kita untuk merdeka, menahan kita untuk hidup menikmati kebaikan Tuhan. Menolong sesama, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Penjara dosa ini, kita terlahir dengan hal tersebut. Kita terlahir dengan natur dosa yang membuat kita suka hal-hal yang gak baik. Kejahatan, kecurangan, serta sulit sekali untuk tulus dan berbuat baik. Kita perlu pertolongan, bukan dari kita pribadi, tapi dari Dia yang berkuasa untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, dari tahanan tak terlihat itu. Maka dari itu, kita perlu Tuhan Yesus. Kekristenan bukan pribadi, orang Kristen bukan pribadi yang merdeka karena kekuatan sendiri. Merdeka karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Merdeka karena kebaikannya dan hidup berbeda dari hidup yang sebelumnya. Setiap orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus dan pengorbanan di kayu salib akan hidup merdeka. Merdeka dari segala macam bentuk dosa. Bisa untuk memilih. Nah, merdeka dalam hal seperti ini menarik sih karena begini. Dulu kita belum bertobat nih, belum terima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita akan merasa kalau ada godaan kita hanyut loh. Kita aduh ya udah deh gak enak sama teman-teman, ya udah deh let's just do it gitu ya. Tapi saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, melihat betapa berbedanya hati kita, pikiran kita saat Tuhan menerangi hidup kita. Kita punya kuasa untuk berkata, itu bukan saya lagi. Itu dulu, sekarang udah gak mau lagi. Enggak, udah Tuhan sucikan, gak mau dikotori lagi. Punya kekuatan untuk menolak dosa. Itu orang merdeka dalam Tuhan. Bisa menolak dosa.
Nah di dunia diajarkan gini, enggak usah khawatir. Ada ajaran etika tata krama ataupun tradisi manusia. Tapi ini hanya mengubah sementara. Karena dalam keadaan baik-baik atau dalam keadaan berkelimpahan secara finansial, sifat baik kita muncul dan terlihat indah. Semua orang menghormati kita, semua orang sayang pada kita, semua orang sungguh-sungguh sepertinya menyenangkan sekali hidup kita. Tapi saat kita mengalami kekurangan, kehilangan teman, terluka, sifat buruk kita akan keluar. Dan seringkali berpotensi untuk menyakiti diri kita sendiri ataupun orang lain. Sehingga kita jangan sampai tinggal di belenggu masa lalu. Lepaskan yang telah berlalu. Tuhan menyucikan kita oleh darah sucinya. Di kayu salib pengorbanan terbesar untuk memerdekakan Anda dan saya adalah salib Kristus, dan oleh bilu-bilurnya kita sembuh dan dikasih kuasa untuk menolak dosa, untuk berkata kepada masa lalu, engkau tidak boleh datang atau tidak boleh mengikuti saya ke masa depan. Kita bebas untuk bisa mengampuni karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Sehingga ini membawa kita kepada kemerdekaan. Poin yang kedua, merdeka dalam Kristus. Roma 6 ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita merdeka dari dosa. Dan bisa menjadi dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Anak-anak Allah. Dan terpujilah Tuhan yang melepaskan kita semua dari cengkraman dosa melalui karya Tuhan Yesus yang menebus kita dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang bermakna. Sehingga kita bisa mengalami pertobatan, kesembuhan dari hati kita, kesembuhan dari segala macam trauma. Mereka yang melakukan kejahatan di masa lalu, mereka gak mengerti apa mereka perbuat. Kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita semua. Apa arti kemerdekaan? Kalau bahasa kamus dikata bebas. Dari perhambaan, dari penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun. Itu artinya merdeka. Nah, dalam Tuhan kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi dijajah oleh trauma. Tidak lagi dijajah oleh masa lalu kita yang kelam apapun bentuknya. Tidak lagi perhambaan. Tapi kita bisa berdiri dalam Tuhan yang memberi kekuatan untuk bisa maju dan bebas. Tidak lagi dirantai oleh tali kecil. Kita bebas dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kebebasan dalam Kristus memampukan kita untuk menikmati kebaikannya. Yesus berkata kepada kita, bahwa ia meninggalkan damai sejahtera bagi kita semua. Yang tidak dunia bisa berikan. Kita merasakan damai sejahtera. Saat kita percaya kepada Tuhan, bahwa dialah yang telah memerdekakan kita. Kita tidak perlu lagi masuk dalam kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1 berbunyi seperti ini. Sungguh kita bersungguh-sungguh merdeka. Supaya kita bersungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bebas artinya gak kembali lagi. Jangan kembali lagi seperti anak yang ketiga. Kok sepi ya pulaunya. Teman saya balik lagi dong gitu. Itu salah. Itu doa yang salah. Terakhir. Bukti merdeka. Apa sih buktinya kalau saya merdeka? Saya gak mau hidup dalam masa lalu saya, gak mau hidup dalam trauma saya. Saya percaya kuasa Tuhan, ini bukan placebo effect. Ini kuasa yang membuat saya menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk memasuki keabadian. Mempunyai gaya hidup surgawi di dunia yang sementara ini. Sehingga bukti bahwa saya merdeka. Di Galatia 5 ayat 13 sampai 15, Galatia 5 ayat 13 sampai 15 berbunyi seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seseorang yang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat terangkup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara tidak langsung Paulus berkata bahwa bukti bahwa kamu merdeka. Bukti bahwa kamu telah diselamatkan. Kamu bisa mengasihi sesamamu. Nah, orang yang terbelenggu dengan dosa dan amarah, orang yang masih punya trauma, dia gak bisa mengasihi musuhnya. Dia gak bisa mengasihi orang yang jahat itu. Dia masih marah, ingin membalas dendam, ingin orang itu sial hidupnya.
Tapi kalau kita merdeka dalam pengampunan dan telah diampuni dan mampu mengampuni sesama, merdeka untuk jadi manusia seutuhnya, kita tidak lagi terbelenggu oleh apapun yang dilakukan oleh masa lalu kita. Siapapun mereka, itu urusan Tuhan dengan mereka. Tapi saya bebas. Saya nggak mau lagi membawa dosa tersebut dan saya nggak mau bawa kemarahan tersebut. Saya bebas untuk mengasihi manusia seperti diri saya sendiri. Karena Tuhan memampukan saya untuk melakukan hal tersebut. Karena saya pribadi yang baru. Karena saya diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga setelah itu, setelah merdeka sebagai anak Tuhan, kita bisa tentu saja lepas dari belenggu penjara masa lalu. Tidak lagi melihat keadaan kita, tapi melihat juru selamat yang membebaskan kita semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, ya gampang khotbahinnya, pernah gak ngalaminnya? Pernah saudara. Pada saat saya kuliah teologi tahun kedua, saya kuliah di Oxford di Inggris, dan waktu itu saya dikecewakan oleh sahabat saya sendiri. Dan yang paling menyedihkan adalah bukan cuma dikhianati, tapi dia memfitnah saya ke teman-teman kita sampai beberapa teman-teman kita membenci saya. Udah dia yang salah, plus saya difitnah, diputarbalikkan ceritanya, sampai banyak teman membenci saya. Nah saya berpikir, ini saya lagi kuliah teologi. Tahun kedua itu saya udah mulai berpikir apa jadi pendeta, apa kerja di marketplace ya. Karena saya percaya bahwa melayani Tuhan tuh di mana saja. Anda sebagai seorang ibu, Anda sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakak, apapun tuh di dunia ini, Anda tetap melayani Tuhan dimanapun Anda berada, jadi gak harus di mimbar. Terus saya berpikir kayak, yaudah deh kayaknya saya merasa nih kayak panggilan Tuhan lebih ke arah pelayanan ini. Tapi saat hati saya udah tertuju untuk melayani Tuhan, tiba-tiba saya mengalami kepahitan. Sakitnya itu minta ampun. Kalau udah gini, efek sakit seseorang itu tergantung berapa dekatnya kita. Kalau gak kenal nyakitin kita kayak, kamu gak kenal saya, udah peduli amat itu. Semakin dekat seseorang, semakin besar potensi mereka menyakiti kita. Nah ini sakitnya, aduh bener-bener sampai saya gak bisa bikin khotbah, doa pun susah, nyanyi pun juga susah. Sampai saya bilang kepada mentor saya, dosen saya, Profesor Jenny Williams, saya bilang Jenny saya struggling, saya ceritakan kasusnya. Ini orang jahat banget loh, udah ambil fitnah dan nyebarin cerita yang gak benar tentang saya, padahal dia yang salah gitu. Terus dia bilang gini, Tracy kalau kamu marah, kamu tuh kayak minum racun. Kamu berharap dia yang mati, tapi kamu yang terluka gitu. Atau kamu kalau marah, kamu gak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan, kamu gak akan bisa menikmati apa arti kemerdekaan dalam Tuhan. Dia bilang, terus gimana caranya? Saya marah sekali, saya pengen banget Tuhan tuh kasih dia petir lah, kasih dia biar dia kena petir dikit lah pas lagi jalan, atau kasih dia hukuman, atau dia dibalas dengan Tuhan. Dia bilang itu urusan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Biarlah penghakiman Tuhan yang teradil akan menghakimi siapapun yang harus dihakimi. Tapi tugas kamu adalah mengampuni. Karena kamu telah diampuni oleh Tuhan, kamu harus mengampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan bisa mengampuni. Kalau kamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Nah sehingga saya berusaha untuk berdoa dan cara begini kata dia. Coba kamu doakan dia setiap harinya. Doakan yang terbaik untuk dia. Doakan agar dia diberkati oleh Tuhan. Doakan agar hidupnya bermakna, mengenal Tuhan, hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Kebayang gak orang yang menyakiti kita disuruh kita doain? Itu sama aja gini, kayak kita lagi uang kita diambil nih sama orang jahat, kita disuruh nyumbang ke dia. Itu rasanya itu seperti itu gitu. Kayaknya gak adil banget. Kenapa saya harus doain dia? Tapi pendeta ini, Jenny bilang kepada saya bahwa itulah the only way kamu bisa melepaskan penjara, melepaskan trauma. Kamu bisa bebas dari kemarahan tersebut. Saudara semuanya, mendoakan orang yang jahat kepada kita itu hal yang tersulit rasanya. Lebih baik donasi uang deh. Itu sakitnya dan sulitnya minta ampun. Dan saya jujur, saya bisa mengerti kenapa orang susah untuk mengampuni karena itu berat sekali. Berapa waktu saya mencoba setiap harinya susahnya minta ampun. Tapi saya mau bebas, saya mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya gak mau hidup dalam trauma. Sehingga pada akhirnya saya mendoakan sampai akhirnya berapa bulan kemudian, ini lama sekali ya prosesnya dari pagi sampai sore, selama berapa bulan kemudian, akhirnya saya bisa mendoakan dia. Saya bilang Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati masa depannya, engkau beri dia roh sukacita, engkau beri dia berkat-berkat surgawi. Tuhan, I speak blessing over her. Akhirnya lama-lama gampang doain dia, dengan sukacita doain dia. Sampai saya tahu akhirnya saya sembuh.
Tiba waktunya saya ketemu sama dia, saya nyapa dia, dia buang muka, jalan jauh dari saya nggak terluka loh. Sama sekali nggak terluka. Dan saya bilang, Tuhan, I thank you. Sikap dia nggak buat saya marah. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya udah nyapa duluan. It's okay, sampai hari ini masih nggak mau ngomong sama saya, nggak apa-apa. Tapi saya merdeka. Saya bisa bicara, nggak pernah ceritakan siapa-siapa kepada orang detail permasalahannya apa. Cukup berhenti di saya dosanya dia. Saya telah mengampuni dan saya bebas untuk bisa mengasihi dia, mendoakan dia, speak highly of her, speak blessing over her life. Merdeka tuh seperti itu. Tidak lagi membawa masa lalu kita ke masa sekarang. Merdeka dari trauma, merdeka dari semua hal-hal. Nah, sebagai penutup, saya ingin membagikan apa yang Mother Teresa pernah katakan. Dia bilang begini, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimanapun jujurlah dan terbukalah. Bila engkau mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain menjadi iri, tapi bagaimanapun berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapatkan beberapa teman palsu dan beberapa teman sahabat sejati, tapi bagaimanapun jadilah pribadi yang sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa saja akan dihancurkan oleh orang lain dalam satu malam, tapi bagaimanapun bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang. Tapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Sebaik-baiknya yang dapat engkau lakukan. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Bukan urusan engkau dengan mereka. Wow, ini powerful sekali. Karena saat Yesus berkata kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hati kita. Hidup kita, dia peduli. Dan dia mau kita menerima damai sejahtera dari surga. Yang akan membuat kita menjadi pribadi yang merdeka di dunia yang dia ciptakan. Apakah engkau percaya bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan dia berikan bagi kita semua yang merdeka. Agar kita mampu menjadi pribadi yang merdeka yang akan memberkati Indonesia, rumah kita, gereja kita, dimanapun kita berada. Pribadi yang merdeka akan membawa angin surga dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami merdeka karena kebaikan Tuhan. Kami merdeka karena sukacita yang kami terima dari surga atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa mengampuni sesama. Seperti Engkau telah mengampuni kami yang berdosa. Mengampuni semua kesalahan kami. Menyucikan kami. Membuat kami menjadi anak-anak surga di dunia yang sementara ini. Kami mau mulai hari ini untuk bisa dimampukan untuk selalu mencari kemerdekaan dalam Tuhan. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Tidak melihat keadaan hidup kami yang sementara, tapi melihat kebaikan Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tidak melihat apa yang orang lakukan dalam hidup kami, tapi melihat apa yang kami bisa lakukan bagi orang lain untuk membawa kebaikan dalam kehidupan mereka semuanya. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, kiranya juga menyegarkan jiwa-jiwa orang sekitar kami Tuhan, agar mereka pun juga bisa merasakan kemerdekaan yang kami telah rasakan oleh karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kami. Pada hari ini Tuhan, kami merayakan negeri kami Tuhan, kemarin di 79 tahun negeri ini. Kami berdoa Tuhan, bukan saja kami merdeka, tapi kiranya kemerdekaan ini terjadi pada bangsa kami juga Tuhan. Merdeka dalam arti sesungguhnya, merdeka untuk memuliakan Engkau, merdeka untuk dalam sejahtera yang Engkau berikan bagi kami semua, dan merdeka menjadi bangsa yang akan dihormati oleh dunia dan dikasihi oleh Tuhan kami. Berkati negeri ini Tuhan, berkati hidup kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan dipermuliakan. Biarlah negeri ini menjadi negeri yang memuliakan Tuhan. Berkati negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang merdeka akan menceritakan kemerdekaan yang kami miliki kepada dunia Tuhan, agar mereka pun mau dimerdekakan oleh Tuhan dan dilepaskan dari segala hal yang tidak baik dan menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang di dunia, dihormati oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Terpujilah Engkau, kami ucap syukur atas satu nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Haleluya, amin. Thank you so